Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Scorpio. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan seperti biasa, ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Dan juga buat Scorpio semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Scorpio. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Thank you. Di sini ada Four of Pentacles, managing your resources wisely. Extreme in how you give or receiving money, time or emotion. Smart business decision. Seeing things as black or white, being charitable. Jadi di sini Scorpio, kalian disuruh untuk memanage keuangan kalian atau mengatur keuangan kalian secara bijaksana di sini. Jadi jangan buang-buang uang, jangan berhura-hura. Dan juga di sini di saat Scorpio kalian ingin memberikan bantuan terhadap seseorang, jangan juga seperti sering saya bilang, jangan hanya memberi dan memberi dan memberi. Karena itu, di mana kalian dapat uang itu? Dari energinya kalian sendiri. Dalam artian kalian membuang-buang energi kalian sendiri. Jangan melakukan hal itu. Kalian juga berhak untuk mendapatkan energi itu. Kalau misalnya kalian ingin membantu seseorang, pastikan misalnya temannya kalian bilang, "Hey Scorpio, bisa saya pinjam uang 100.000 atau 1 juta?" Seberapapun temannya kalian minta di sini. Terus kalian ada rasa khawatir, oke, seandainya dia tidak membalikkan uang saya, apakah saya akan musuhan sama dia? Kalau itu yang kalian rasakan, dalam artian kalian kurang percaya dengan orang ini, bantu dia sebisa mungkin. Mungkin bilang ke dia, "Hey, sorry, saya hanya bisa membantu 100.000 untuk saat ini." Kalau dia minta bantuan 1 juta, jadi seikhlasnya kalian. Jadi kalaupun dia tidak akan membalikkan uangnya kalian tidak akan marah sama dia atau kalian tidak akan memusuhi orang ini seperti itu. Hanya karena uang kalian membenci sesama agar hal itu tidak terjadi. Oke? Karena membenci orang lain juga dia mendrain banyak energinya kalian, dia menarik banyak energinya kalian. Jadi kalian akan menjadi orang yang negatif. Kalau kalian memiliki energi yang lemah, pacar yang kalian tarik pun memiliki energi yang lemah, seperti itu. Oke? Jadi smart business decision. Kalau Scorpio di sini ingin membuka usaha, pastikan kalian sudah mendalami tentang usaha ini, atau sebelum kalian mengambil suatu keputusan dengan usaha ini, pastikan terlebih dahulu atau dalami terlebih dahulu, buat rencana secara mendetail. Oke? Thank you. The Magician. Jadi di sini magic is life in your life. Scorpio, apapun yang ingin kalian wujudkan, kalian sudah memiliki power itu, kekuatan itu untuk mewujudkan hal yang ingin kalian wujudkan. Kalau kalian ingin sukses, kalian bisa mendapatkan kesuksesan itu. If you believe it, you can do it. Kalau kalian percaya, kalian akan mendapatkannya. Jadi percayalah, kalau di sini saya bilang kalian bisa mendapatkan kesuksesan ini. Jadi yakinkan diri kalian sendiri. Oh ya, Kakak Sol bilang saya bisa mendapatkan kesuksesan ini. Yang perlu saya lakukan, fokus dengan pekerjaan saya ini, dan jangan hura-hura seperti kartu ini. The Wheel.
Jadi Wheel of Fortune di sini merupakan divinely guided atau kalian dituntun oleh ilahi di dalam perubahan ini atau di dalam rencana ini. Kalau kalian ingin buka usaha seperti tadi, kalian di-guide atau dituntun oleh ilahi. Okay. Sudden or unexpected progress. Jadi akan ada peningkatan di sini di mana apakah peningkatan diri, peningkatan energi, peningkatan di dalam keuangannya kalian mungkin seperti itu. Akan ada perubahan baru yang lebih baik dari yang kemarin. Okay. A very positive change in your life. Jadi sangat positif change, perubahan yang sangat positif yang akan terjadi di dalam hidupnya Scorpio. Travel or new vehicle. Jadi ada Scorpio, mungkin kalian akan pergi ke jalan-jalan ke tempat yang belum pernah kalian lewati atau kalian belum pernah pergi ke tempat itu. Mungkin juga ada Scorpio yang akan membeli motor baru di sini atau mobil baru. Congratulations buat Scorpio yang beli motor baru atau mobil baru di sini. Congratulations. Okay. Tapi pastikan kalian memang butuh motor itu atau mobil itu, bukan untuk berhura-hura atau bukan untuk seperti menunjukkan sama teman-temannya kalian, hahaha, sekarang saya punya mobil baru, haha, mobilnya kamu masih kuno, haha, jangan melakukan hal itu. Oke. Mari kita lihat hal apa lagi kah yang perlu Scorpio ketahui untuk saat ini. Oke. Power. Exert your influence, focus, energy, and intention. Jadi dari tadi saya sudah bilang sama kalian, gunakan energi kalian dan fokus dengan apapun yang ingin kalian wujudkan saat ini. Kalian dengan cara seperti itulah memfokuskan di sini. Oke, guys, kalau kalian misalnya ingin buka restoran, terus kalian juga ingin buka tempat untuk cuci mobil seperti itu. Pastikan dulu kalian ambil satu bisnis ini, energi kalian fokuskan ke tempat ini. Setelah dia tumbuh, barulah kalian loncat dan buka usaha yang lain. Karena untuk memanifestasi sesuatu, kita butuh energi, kita butuh fokus seperti itu. Kalau kalian punya 2 usaha sekalian, energi kalian pun pelin-pelan dia. Seperti itu. Oke? Last. Thank you. Attraction. What you need is finding you, connect, ground, and manifest. Apa yang kalian cari selama ini sebenarnya sudah menunggu kalian. Apakah kalian mau mencari orang baru mungkin, ataukah pekerjaan baru, memanifestasi impiannya kalian atau mewujudkan impiannya kalian? Kalian bisa melakukan hal itu. Kalian akan mampu mendapatkan kesuksesan ini. Kalian akan dapat kesuksesan ini. Karena energinya kalian sudah menarik kesuksesan itu. Mungkin kartu ini untuk kalian dulu, mungkin dulu kalian orangnya hura-hura, dan sekarang kalian sudah berpikir, oh saya perlu merubah, karena the will artinya perubahan, saya perlu merubah cara hidup saya, seperti itu. Mungkin baru sekarang Scorpio sadar. Tidak ada istilahnya terlambat Scorpio, saya sendiri pun merasa seperti itu, oh kenapa saya dulu suka hura-hura, saya tidak pernah berpikir untuk menyimpan uang, saya selalu beli ini, beli itu, seperti saya tidak peduli. Dan sekarang saya baru, oh shit, sudah waktunya buat saya untuk menyimpan uang. Tapi setidaknya saya punya pengalaman hidup. Itu yang terpenting juga, pengalaman hidup. Oke. Stand firm. Di sini, hold your ground, right action, legal matters.
Jadi seandainya Scorpio kalian dalam contoh ini, bukan harus hal itu terjadi, ini hanyalah contoh. Seandainya kalian dalam proses perceraian, karena legal marriage di sini artinya ada sesuatu yang ada urusannya tentang surat-surat, tentang tanda tangan dan sebagainya. Stand your ground. Jadi kalau di sini di US di mana saya tinggal, kalau kalian bercerai 50-50, kekayaan kalian dibagi setengah-setengah. Jadi di Indonesia saya kurang tahu bagaimana kalau kalian bercerai, apakah kalian pisah setengah-setengah, bagi setengah-setengah, ataukah istri yang mengambil semuanya, ataukah suami yang mengambil semuanya. Jadi tradisinya kalian di sini. Kalau kalian misalnya membuat suatu perjanjian, oke, sebelum kalian bercerai di sini, bilang oke, anak saya yang ngajak, harta juga kita bagi seperti ini. Jadi buat perjanjian seperti itu. Oke. Jangan mau dirubah, misalnya pasangan kalian bilang, enggak, pokoknya anak ini harus saya yang bawa. Kalau kalian seorang, terutama Scorpio yang seorang ibu di sini, kalau di sini di US, seorang ibulah yang mengajak anaknya sampai umur 18 tahun atau 16 tahun. Kalau anaknya sudah siap untuk keluar rumah, 16 tahun mereka bisa tinggal sendiri seperti itu. Kalau mereka sudah mapan. Oke. Saya kasihan soalnya kalau kita pikir misalnya seorang bapak yang mengajak seorang anak kalau kalian bercerai, jadi kalian sudah tahu bagaimana energi maskulin. Mereka tidak begitu emosional, jadi saya rasa di sini bukan maksud saya menghina sistemnya kita atau mengejek sistemnya kita. Saya tidak ada bermaksud untuk hal itu. Saya hanya mengasih sedikit perbandingan di antara peraturan di Indonesia dan peraturan di sini. Jadi kalau menurut orang di sini, kenapa anak tinggal bersama ibunya dia, terutama buat kalian yang masih menyusui, jadi anaknya kalian dia tumbuh menjadi orang yang lebih berperasaan seperti itu, karena kita energi feminin, kita menggunakan emosional. Kalau energi maskulin, mereka selalu menggunakan logika. Jadi tergantung orangnya juga. Oke. Cuma saya membandingkan di sini. Oke, buat Scorpio yang memiliki pasangan, bagaimanakah perasaannya dia terhadap Scorpio saat ini? Perasaan dia terhadap Scorpio. Perasaan dia telepathic. I close my eyes and speak to you in 100 silent way. Jadi di saat dia menutup matanya dia, disinilah dia mulai berkomunikasi dengan kalian. Jadi dia energinya dia bertemu dengan energinya kalian di alam mimpi. Oke. Gosip. Jadi di sini dia pernah mendengar suatu gosip tentang kalian. Oke, kita akan clarify. Kita akan clarify kedua-duanya di sini. Komunikasi tentang apakah yang dia komunikasikan lewat impiannya dia. Gosip, dan gosip apakah yang pernah dia dengar tentang kalian. Jadi dia pernah mendengar gosip tentang kalian yang membuat atau yang mengganggu pikirannya dia saat ini. Oke. Friendship. I'm more comfortable being friend than being a lover. Jadi untuk saat ini dia merasa lebih nyaman menjadi temannya kalian daripada menjadi pacarnya kalian. Mungkin ada Scorpio yang sudah memiliki pasangan atau dia yang sudah memiliki pasangan, maka dari itulah dia ingin berteman, tapi lebih dari pertemanan, kurang dari pacaran, seperti itu. Jadi di antara teman dan pacar. Make them prove it. Dan di sini Scorpio seandainya dia yang ingin balian kepada kalian,
Suruh dia membuktikan terlebih dahulu kalau dia benar-benar sudah berubah. Misalnya dia sekarang hubungi Scorpio, bilang, "Hey Scorpio, saya mau balikan sama kamu. Saya masih sayang sama kamu." Bilang ke dia, "Oke, saya mau melihat apakah kamu benar-benar setia sama saya, apakah kamu benar-benar sudah berubah. Untuk saat ini saya masih ada rasa kekhawatiran. Saya khawatir kalau kamu akan menyakiti perasaan saya kembali. Mungkin kita tunggu 1-2 bulan atau 3 bulan seperti itu. Setelah itu, kalau kita masih terkoneksi, disinilah kita akan memperbaiki hubungan ini kembali." Jadi di saat 3 bulan itu, kalian komunikasi seperti temenan. Jangan mau langsung temenan, jangan mau langsung bertemu, terus kalian seperti itu, nanti dia akan lepas lagi. Hubungan seperti temenan terlebih dahulu, karena dia bilang lebih comfortable, dia merasa lebih nyaman kalau jadi seorang temenan. Tapi lebih dari temenan. Jangan mau dijadikan friend with benefit. Friend with benefit artinya seorang teman tapi dia juga mengambil kesempatan dari pertemanan ini. Jangan mau dijadikan orang seperti itu. Kalau temenan ya temenan. Komunikasi seorang teman. Seperti tanyakan dia, "Oh, apa yang kamu lakukan hari ini?" Bla 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 bla, seperti itu. Kalau dia tidak bertanya, ya jangan bertanya lagi. Kalau dia tidak mengasih jawaban, jangan di SMS lagi. Tunggu sampai dia jawab, barulah kalian SMS dia lagi. Seperti itu. Oke? Jangan tunjukkan ke dia walaupun kalian jungkir balik di sini, kalian sangat sayang sama orang ini. Jangan selalu memberi dan memberi dan memberi. Berikan kesempatan buat dia untuk membalikkan energinya kalian itu. Oke. Seperti janji saya tadi, kita akan mengklarifikasi kartu telepatik. Jadi dia bilang bahwa dia berkomunikasi dengan kalian di alam mimpinya dia. Komunikasi tentang apakah yang dia lakukan di sini. Let's clarify telepathic. Let's clarify telepathic. Let's clarify telepathic. Thank you. Two of Pentacle. What? Let's clarify Two of Pentacle. Saya rasa mungkin dia ragu karena dia pernah mendengar suatu gosip di sini. Ataukah kalau dia punya pilihan lain mungkin. Jadi dia mungkin ingin minta maaf karena dia juggling kalian saat ini. Let's clarify Seven of Swords. Atau kalau dia kurang jujur, kalau dia tidak punya orang lain, karena dia kurang jujurlah. Di sini mungkin dia ingin berkomunikasi sama kalian. Mungkin dia ingin minta maaf. Thank you. Knight of Cups. Jadi karena semua kartunya negatif di sini, Knight of Cups sebenarnya dia masih memiliki rasa sayang. Dia ingin memberikan cintanya dia atau perasaannya dia kepada kalian. Tapi karena ada Seven of Swords di depannya dia dan juga Two of Pentacles, jadi dia masih juggling. Mungkin karena dia memberikan perhatian terhadap orang lain juga. Let's clarify Nine of Cups. Thank you. Four of Cups. Jadi secara emosional dia masih tertutup. Atau dia orangnya tidak begitu jujur atau kurang begitu terbuka. Mungkin apa yang dia bicarakan di sini di alam mimpinya kalian mengatakan bahwa dia merasa bersalah karena dia belum bisa terbuka sama kalian. Dia belum bisa seperti menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang terbuka, dan dia masih ada rasa khawatir mungkin seperti itu. Oke? Let's clarify gossip. Jadi gosip tentang apakah yang pernah dia dengar tentang Scorpio di sini. Let's clarify gossip. Let's clarify gossip. Thank you.
Judgment, Queen of Pentacle, and Ace of Pentacle. Oke, jadi gosip yang dia dengar bahwa kalian ingin balikan sama dia. Kalian ingin memperbaiki situasi ini. Dan kalian menunggu dia untuk minta maaf. Atau kalian yang ingin minta maaf. Misalnya Scorpio yang menyakiti dia. Dia pernah mendengar gosip bahwa kalian ingin minta maaf sama dia. Kalian masih ingin memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan dia. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Scorpio saat ini. Oke, hati saya terpanggil untuk mengklarifikasi friendship. Let's clarify friendship. Kenapa dia merasa lebih nyaman menjadi temannya kalian daripada menjadi pacarnya kalian? Let's clarify friendship, please. Let's clarify friendship. Thank you. Karena dia pernah mungkin ditinggalkan oleh seseorang tanpa penjelasan yang pasti, dan dia belum melakukan healing itu, dia belum memaafkan, dia belum melupakan kejadian itu. Nine of Pentacle, dan juga saya merasa mungkin dia belum mendapatkan impiannya dia, kesuksesan itu. Mungkin dia merasa kurang sukses, dan juga dia merasa kurang cukup baik buat kalian. Let's clarify Nine of Pentacle. Let's clarify Nine of Pentacle. Thank you. The Death. Jadi ada perlu perubahan di dalam dirinya dia. Let's clarify the Death. The Devil. Jadi dia masih memiliki kebiasaan buruk, dan di sini tadi dia juga sudah ditunjukkan bahwa dia masih memiliki kekurangan di sini yang perlu dia perbaiki. Oke. Apakah memaafkan seseorang, memaafkan dirinya dia, ataukah keuangannya dia mungkin yang perlu dia perbaiki juga. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia saat ini. Perasaannya dia terhadap Scorpio. Perasaan, thank you. I have anger issue. I'm working on. Anger issue artinya masalah tentang mengontrol amarahnya dia. Jadi mungkin dia orangnya cepat marah, cepat tersinggung, dan sebagainya. I'm working on artinya dia lagi berusaha untuk memperbaiki kekurangannya dia. I tend to look at your social media page, waiting on a sign to connect with you. Dan dia juga bilang bahwa dia sering melihat sosial medianya kalian atau mengawasi sosial medianya kalian, apakah Facebook, Instagram, TikTok, Chitchat, whatever. Di sini menunggu tanda-tanda dari kalian sebelum dia melakukan hal itu, sebelum dia menghubungi kalian. Thank you. No one else come close to all the good things you have done for me. Dia juga bilang belum ada orang lain yang memberikan hal yang sebaik apa yang sebaik atau sebagus apa yang Scorpio lakukan ke dia. Jadi mungkin kalian sudah sering membantu orang ini, apakah secara mentally, secara finansial, dan sebagainya. Giving up and living just seems so much easier than to just deal with any more pain. Dia juga bilang giving up artinya menyerah dan juga meninggalkan situasi ini jauh lebih mudah buat dia lakukan daripada dia harus melanjutkan hubungan ini di mana mungkin dia menyakiti kalian ataukah kalian yang menyakiti dia. Daripada dia menjalani kesakitan ini, maka dari itulah dia lebih nyaman untuk menyerahkan hubungan ini kepada ilahi mungkin saat ini, atau memilih untuk menyerah seperti itu.
Mungkin dia orangnya kurang kuat di sini, kurang kuat menghadapi ujian. Dia perlu banyak ujian sebelum dia bisa menjadi orang yang sekuat Scorpio, seperti itu. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu Scorpio fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Scorpio fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Thank you. Adjustment are required. Jadi perubahan itu diperlukan untuk saat ini. Apakah perubahan di dalam pola pikiran kalian, perubahan di dalam pekerjaan, perubahan di dalam hubungan ini, memang perlu dilakukan seperti itu, memang harus terjadi. Seandainya dulu, contoh di sini, seandainya dulu kalian selalu memberi dan memberi, kalian perlu merubah cara itu, jangan selalu memberi, tapi juga menerima. The end of a top cycle approach, dan di sini sepertinya kalian akan dikeluarkan dari top cycle. Oke, kita ambil satu lagi. Jadi top cycle maksudnya sirkulasi atau masalah yang sangat keras, yang sangat kuat, yang sangat berat, seperti itu. Kalian sudah di end of it. Kalian sudah di ujung dari masalah ini, dalam artian kalian akan dikeluarkan dari masalah yang besar ini. What else? Thank you. Expect powerful change. Jadi kalian disuruh untuk bersiap-siap dengan suatu perubahan, di mana perubahan ini sangat powerful, sangat kuat, perubahan yang sangat kuat, yang sangat besar, seperti itu. Bersiap-siaplah dengan perubahan itu. Jadi itu yang kita dapat buat Scorpio. Saya harap video ini bisa membantu kalian, dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.